jurusan keperawatan. Pada saat ini saya akan membahas tentang pertama, menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera orang lain, dan yang kedua, berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan, emosi, kebutuhan, ketakutan atau pendapat. Pertama, menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera orang lain. Keselamatan atau safety adalah kondisi ketika individu, kelompok, atau masyarakat terhindar dari segala bentuk ancaman atau bahaya. Sementara itu, keamanan atau security adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis sebagai salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Bebas dari bahaya fisik, penyebaran organisme patogen, sanitasi memenuhi syarat, dan bebas dari polusi. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan menurut Hasmita dan Susilowati 2017, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan dan keamanan manusia, yaitu A. Usia. Ini erat kaitannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki individu. B. Gaya hidup. Faktor yang hidup yang menetapkan klien dalam risiko bahaya diantaranya lingkungan kerja yang tidak aman, ditinggal di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, ketidakcukupan data untuk membeli perlengkapan keamanan, adanya akses dan obat-obatan atau zat aditif berbahaya. C. Mobilisasi dan status kesehatan. Klien dengan kerusakan mobilitas akibat paralisis, kelemahan otot, gangguan keseimbangan atau koordinasi memiliki resiko untuk terjadinya cedera. D. Gangguan sensori persepsi. Sensori persepsi yang akurat terhadap stimulus lingkungan sangat penting bagi keamanan seseorang. E. Tingkat kesadaran adalah kemampuan untuk menerima stimulus lingkungan, reaksi tubuh dan berproses tepat melalui proses berpikir dan tindakan. F. Kemampuan komunikasi klien dengan penurunan kemampuan untuk menerima dan mengemukakan informasi juga berisiko untuk cedera. G. Faktor lingkungan. Lingkungan dengan perlindungan yang minimal dapat berisiko menjadi penyebab cedera baik di rumah, di tempat kerja, dan di jalanan. Kedua, macam-macam bahaya. Beberapa bahaya yang sering mengancam klien baik yang berada di tempat pelayanan kesehatan, yaitu A. Api atau kebakaran, B. Luka bakar, C. Jatuh, D. Keracunan, E. Sengatan listrik, F. Suara bising, G. Radiasi. Pentingnya komunikasi dalam ungkapan perasaan, kebutuhan, atau pendapat. Pertama, memahami emosi. Komunikasi yang baik memungkinkan kita untuk memahami perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain. Ini membantu mencegah konflik dan membangun empati. Kedua, pemenuhan kebutuhan. Dengan mengkomunikasikan kebutuhan kita memberi orang lain kesempatan untuk membantu kita atau merespons dengan cara yang sesuai. Ketiga, membangun kepercayaan. Komunikasi yang jujur dan terbuka membantu membangun kepercayaan dalam hubungan-hubungan. Strategi untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan atau pendapat, yaitu pertama, jujur dan terbuka. Berbicaralah dengan jujur tentang apa yang Anda rasakan atau butuhkan. Hindari menutupi atau menyembunyikan perasaan Anda. Kedua, gunakan bahasa tubuh. Ekspresikan emosi Anda melalui bahasa tubuh yang sesuai. Ini termasuk ekspresi wajah, gestur, dan mata. Ketiga, menggunakan saya daripada kamu. Gunakan ungkapan seperti saya merasa daripada menuduh dengan mengatakan kamu selalu. Ketiga, bertanya dan mendengarkan. Dengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara dan tanyakan pertanyaan yang relevan untuk lebih memahami. Dampak positif dari komunikasi yang efektif. Pertama, pemahaman yang baik. Komunikasi yang efektif menghasilkan pemahaman yang lebih baik antara individu, mengurangi kesalahpahaman. Kedua, hubungan yang lebih kuat. Komunikasi yang baik
dapat memperkuat ikatan sosial dan hubungan antar pribadi. Ketiga, pemecahan konflik. Dengan berkomunikasi secara efektif, konflik dapat diatasi dengan lebih baik karena masalah dapat diungkapkan dan dibahas. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kepada teman-teman sekalian yang sudah duduk di bangku kelas 12 SMA dan SMK yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bobby Valentino.